Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kali ini pertemuan kita akan membahas tentang load balance ya. Load balance di sini ada load balance 4 ISP. Nah, yang pertama itu di sini ada Ether 1 sampai Ether 4. Jadi Ether 1 ini kita kasih nama dulu Ether 1 sebagai ISP1. Ini ya, ISP1. Setelah itu lakukan sampai 4 kali sebanyak ISP yang ada. Selanjutnya setelah ini sudah kita kasih nama, ini saat ini yang sudah terkonek ya. Kita hanya membahas bagaimana cara meload balance-nya seperti ini. Oke, selanjutnya ini akan kita dapat dari modem ya. Jadi langsung di HCP. Di sini kita masuk ke menu IP di HCP client. Ya, di sini langsung kita klik tanda add. Di sini kita pilih di HCP dan interface-nya Ether 1, langsung klik yes. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jika statusnya sudah bound, berarti MikroTik kita sudah mempunyai internet. Nah, lakukan juga sebanyak 4 kali dari modem yang ada ataupun ISP yang ada. Selanjutnya kita tentukan satu IP address, kita mau kelas A atau kelas C terserah. Jadi di sini saya untuk hotspot pada Ether 10 itu menggunakan IP 10.0.0.1/8 saya buat untuk Ether 10 ya. Selanjutnya saya masuk di sini ada DHCP server ya. Kalau seandainya mau kita buat dia sistem hotspot ya, berarti harus masuk IP hotspot ya dari server dan klik bagian hotspot setup, pilih pada menu interface Ether 10 dan next sampai selesai. Itu tentukan nanti halaman login packnya apa ya, seperti ini ya. Ini kita contohkan contoh Ether 10, kita next. Ini tinggal next saja, next. Di sini next lagi. Nah, di sini tinggal kita kasih IP ya, IP apa saja yang masuk ke DNS servernya. Setelah itu next terus. Nanti ini kalau saya next kan nanti jadi 2 ini hotspotnya. Jadi saya gagalkan ya atau cancel. Itu tinggal next saja. Nanti ada DNS name, itu untuk tampilan loginnya ya, buat aja login.net gitu ya, seperti ini ya, DNS name login.net login.net. Oke, sekarang kita lanjut pada IP firewall. Oke, langkah pertama untuk nyeting load balance ini, kita buka dulu firewall NAT. Nah, ini karena hotspotnya udah saya buat, jadinya seperti ini. Nah, kita masuk, tinggal di sini kita klik plus ya dari sini. Setelah itu pada chainnya ini tadi sebenarnya sudah langsung otomatis SRC NAT. Setelah itu pilih salah satu ISP. Dan di sini ada actionnya, kita pilih mask query. Setelah itu oke, lakukan sebanyak ISP yang ada. Oke,
Selanjutnya masuk pada menu. Di sini ada namanya load balance PCC ya. Jadi yang pertama klik add, di situ kita pilih pada generalnya itu buat input, dan ini interface-nya pada Ether 1 atau ESP1. Langsung ke action, ini kita arahkan koneksinya ke ESP mana. Nah ini ya koneksi yang terbaru katanya. Ini kita arahkan ESP1. Ini kita ketik sendiri ESP1 hanya untuk menandai. Passwordnya ini kita tandai. Setelah itu kita klik OK, maka jadi ya untuk input dari ESP1. Dan ini dilakukan sebanyak 4 kali, sebanyak ESP yang ada yang kamu punya. Selanjutnya kita buat outputnya. Di sini kita buat chainnya itu adalah output keluaran dari ESP1 tadi ya. Setelah itu MAC connection ini dapat daripada connection MAC tadi ya, connection MAC tadi. Jadi yang kita ketik namanya ESP1, jadi masuknya kemari. Setelah itu actionnya kita buat MAC routing. Artinya routing ini mengarahkan jalur paket ke mana gitu. Jadi ke ESP1. Ini pun kita ketik sendiri. Kita ketik sendiri ya. Oke. Maaf ya. Agak ada gusi bengkak, jadi suaranya agak belepotan. Kita lanjut, kita apply, maka jadi nanti seperti ini. Berarti ini kita sudah dapatkan dari Ether 1. Ether 2 nya, Ether 3 ataupun ESP4 itu kita lakukan sebanyak seperti output yang di Ether 1 tadi, tinggal mengarahkan pada di sini ESP4 gitu ya. Nah seperti itu ya. Ini ESP3, berarti masuknya nanti di sini adalah ESP3 seperti itu. Di sini saya buat ESP4 saya buat aja di sini game, karena mau saya khususkan dia ke game gitu ya. Dia dibuat ESP4 pun bisa juga, tidak masalah, itu hanya sekedar nama. Selanjutnya kita masuk pada MAC connection itu di pre-routing untuk PCC nya. Ini kita klik 2 kali. Di sini generalnya kita pilih pre-routing ya, artinya mengunci paket yang ada dengan chainnya tadi. Setelah itu DST addressnya kita masukkan IP yang akan kita khususkan paket ini ke IP mana gitu ya. Nah, jadi mengarahkan ke sini. Jadi kita kasih kecualikan karena dia mau kita khususkan kemari. Oke, selanjutnya kita pilih ke Ether yang akan dilewati oleh IP ini tadi. Kita pilih di sini, ini interface-nya ke Ether 10. Selanjutnya advance-nya ini, disinilah kunci PCC itu ya. Ini per connection classifier. Di sini sebenarnya banyak ya. Ini kita banyak baud address and port, tapi saya sudah coba, ternyata yang stabil itu pada SRC address and port. Di sini buat sebanyak ESP yang ada dan dimulai dari 0 gitu ya. Berarti ini tadi sudah dapat. Sekarang kita buat di sini actionnya. Action itu MAC connection, kita pilih di sini ESP1. Ini tadi nggak pala kita ketik lagi karena dari input sini sudah ada, karena ini sepaket dengan input yang tadi yang di atas. Oke, di sini pun gitu juga ya. Dia kita buat seperti ini, hanya perbedaannya di ESP di sini jadi satu karena ini udah untuk SP2. Di sini kita arahkan SP2. Selanjutnya pun gitu juga, ini SP3 advance-nya itu kita buat sini tetap 4, di sini yang 2, yang ini tadi sama ya generalnya.
Selanjutnya ESP4 kita buat juga, ini masih sama, hanya beda di advance. Ini kita jadi ganti 3, di sini kita jadi ESP4. Oke, berarti paket untuk 4 ESP sebenarnya ini sudah selesai. Oke ya, sekarang hanya perlu kita tambah sedikit untuk lebih menstabilkan lagi ya, dengan Mac connection. Di sini pre-routing, ini interface-nya kita arahkan pada Ether 10, cuman hanya bedanya di sini Mac connection-nya itu ESP1, di sini expansion sudah nggak ada. Ini action Mac routing, ini sama dengan output, hanya lebih menstabilkan lagi, kita arahkan ke ESP1 dan lakukan ini sebanyak ESP yang ada. Ini ESP2, ini kita arahkan ESP2 seperti ini ya. ESP3 actionnya kita arahkan ke ESP3 dan lakukan sebanyak ESP yang ada. Ini saya buat game, sebenarnya kita buat ESP4 pun sebenarnya bisa, cuma lebih fokus, saya rasa saya buat kata bacaannya tuh game biar saya nggak lupa gitu ya. Ternyata game itu arahnya ke Ether 4. Oke, berarti PCC sudah selesai. Itu caranya tadi, bagaimana membuat load balance beberapa ESP dengan metode PCC. Di sini ada, tapi ini bukan untuk apa ya, bukan untuk load balance, tapi ini mengarahkan paket yang ada seperti WhatsApp, saya arahkan ke Ether 1. Ini routing ya, routing yang dikhususkan. Jadi seperti TikTok saya arahkan ESP2, game ini saya arahkan tadi ke ESP4 ya, ke game. Nah, ini dapatnya dari mana nanti saya kasih tahu ya. Ini kan paketnya dia tetap berjalan nih ya, ini nampak dia berjalan. Kita lihat dari statiknya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini berjalan ya, di sini berjalan ya. Ini karena untuk game kalau nggak salah tadi ya, yang sangat kecil memang trafiknya, tapi kita lihat yang di sini, ini YouTube mungkin trafiknya agak lebih besar. Kita tunggu. Oke ya, paketnya sudah berjalan. Oke, seperti itu. Dan di sini kita menggunakan sync pada post routing Ether 10 outnya. Di sini langsung actionnya change TTL. Di sini kita ceng dan neo TTL nya hanya 1. Artinya apa? Voucheran nggak akan bisa di hotspotkan lagi, dia nggak akan bisa digunakan satu handphone, dan satu handphone itu kita tethering. Nah, ini fungsinya. Sedangkan yang tadi ini ya, seperti YouTube itu buatnya ada di RAW. Kita buat di RAW. Di sini contoh ini YouTube. Kalau kita mau mengkhususkan konten-konten yang sering dikunjungi biar lebih stabil, kita arahkan ke ESP yang mana. Oke, ini pre-routing. Expense-nya itu kita buat di konten ini tt.youtube.com. Tapi YouTube itu punya dua halamannya. Selain daripada YouTube, ada juga Google YouTube, maksudnya Google Video, itu punya YouTube juga. Actionnya di sini kita pilih add address to address list, jadi dia mengarah ke add address to address list. Actionnya address listnya kita buat di sini youtube.com, dan batas time out-nya itu 1 hari. Oke, seperti itu membuatnya. Nanti saat kita membuat yang khusus untuk YouTube tadi, kita tinggal buat klik tanda add, kita buat di sini pre-routing, di sini Ether 10 interface-nya, add-nya itu, advance-nya itu di
DST addressnya itu kita pilih YouTube, ini kita pilih actionnya macro routing, kita arahkan contoh ke ESP3. Jadi seperti itu membuatnya ya. Sedangkan di address list ini, jika ada yang memanggil sesuai link yang kita buat ataupun paket yang kita buat tadi dari raw, nanti orang yang buka atau klien yang buka itu akan terdaftar di sini. Ini ya, kalau yang statusnya D seperti ini. Seperti ini ya, ini banyak, sangat banyak sekali. Ini banyak. Nah, ini kalau game saya download sendiri sih dari Google ya, hanya untuk menempatkan address agar lebih ringan saat pengunjung itu membuka halaman yang addressnya itu sama gitu ya. Oke, selanjutnya untuk lebih tepatkan daripada penyetingan load balance tadi, kita masuk ke IP routers. Di IP routers ini kita buat contoh ya, kita klik di sini add. Setelah itu kita kasih nama, maksudnya kita kasih masukkan ini IP dari sumber internet, IP dari modem ataupun dari server gitu ya. Nanti dia akan otomatis reachable Ether 1, bahwasanya Ether 1 itu menggunakan IP 200. Setelah itu kita buat di sini, kita buat IP 200 itu adalah ESP1 ke ESP1. Ini dapatkan dari MAC routing tadi ya, MAC routing seperti output. Itu tinggal kita apply dan kita lakukan sebanyak ESP yang ada ini. Kita buat Ether 4 itu ya. Contoh tadi 192.168.40.1 ini adalah ESP keempat. Jadi dibuat di sini saya arahkan khusus ke game. Oke ya. Dan setting ini udah cukup lama ya, udah cukup lama. Alhamdulillah klien nggak ada yang komplain. Jadi dia seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini Ether 4-nya ya, tapi ini walaupun saya khususkan Ether 4-nya ke tadi ke game, tapi di sini tetap saya gabungkan dari ESP-nya tadi. Kalau seandainya mau lebih kita pastikan lagi dia ke jalur game, jangan kita masukkan dia di Mangle ini tadi yang ESP4 ini. Ini kita hapus, kita buat sendiri seperti ini ya. Bahwasanya kita buat di sini game, di sini kita buat ini interface-nya Ether 10, baru kita masukkan di sini seperti apa ya, contoh kalau dia jalur UDP kita masukkan di SD port-nya itu sama seperti di RAW, ini ya. Nah, ini seperti ini di SD port-nya kita masukkan bahwasanya kode dari 5000 sampai 5508 itu apa dia mode gamenya, TCP atau UDP, hanya tinggal pilih seperti itu. Ini DST port ini bisa dicari ya, bisa dicari di Google, contoh game apa. Ini kan saya buat di RAW. Nah, jadi saya khususkan kalau game tadi menggunakan nah ini ya, saya routing kemari gitu karena tadi menggunakan 4 DSP. Tapi alhamdulillah yang main hampir saat ini berapa ya, sekitar 117 orang. Itu ya jarang lah ada yang komplain. Kemungkinan kalau komplain paling mati lampu ataupun kemungkinan baterainya habis ya gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih.
Selamat sore, saya tutup untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.